ini memang kita minta dua hal pada Bank Dunia, yaitu melakukan rapid assessment terhadap semua belanja yang kita lakukan apakah tepat atau tidak. Dan yang kedua, kita juga sedang minta supaya nanti berikutnya ada pendampingan soal kebijakan ekonomi, apakah kira-kira kebijakan kita itu tepat atau tidak, dan kita sudah berdiskusi. Terutama kalau yang sekarang RAP itu dilakukan dan ekspeditornya itu pada tiga hal, yaitu pada belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan pada pelayanan perizinan. Karena itu hasilnya pun sebagian yang draft kita sudah baca dan sudah paparkan di dalam berbagai pertemuan, dan kita sedang minta untuk di follow up. Kalau umpama dipotret dari langit gitu, ada potret lalu dilihat dari Bapak Ibu itu perjalanan tadi pagi ke tempat ini gitu, dan bekasnya itu dikasih cahaya. Maka tadi itu ada yang berangkat dari Surabaya, ada yang berangkat dari Mangkunegoro, ada perahu, dan ngumpulnya di sini. Terus ini mau dikasih penguatan cahaya itu cemlorot, cemlorot itu seminar, bersinar. Nah, ini bersinar, dan tentu sinarnya ini diharapkan tuh menyinari yang lebih luas, yaitu Kabupaten Bojonegoro ini. Jadi ini pertemuan ini hari sangat penting. Tadi saya sudah mencoba betul mencermati masukan dari DPRD. Katanya Pak Wahyudi tadi itu ini satu-satunya di Jawa Timur yang dalam musrembang itu DPRD-nya dikasih kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran. Betul Pak Wahyudi ya? Itu nggak ada di dunia Indonesia, itu nggak ada yang ini. Kita berharap tadi yang disampaikan itu adalah hasil jaring aspirasi masyarakat. Jadi semua aspirasi yang disampaikan lewat DPR itu harus dimasukkan di dalam perencanaan pembangunan. Nanti dari perencanaan pembangunan, nanti fungsi perencanaan pembangunan ini kan melakukan verifikasi, sinkronisasi, relevansi. Habis itu nanti keluarlah rencana kerja. Baru kemudian setelah itu kita akan bawa KUA PPRS, sehingga ketika KUA PPRS diserahkan ke DPR itu bukan barang baru juga bagi DPR, karena di dalamnya sudah ada aspirasi. Insya Allah dengan begitu tidak terjadi seperti di DKI Jakarta. Lalu ketika dibawa ke DPR, tentu diharapkan DPR juga tidak merasa asing dengan dokumen itu. Pertama sudah ada RPJMD-nya, sudah ada RPJMD kan sudah ada pedoman. Memang itulah arahan utama kita. Lalu karena itu pasti nggak aneh. Lalu kalau tiba-tiba muncul di tengah jalan itu pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Karena itu tadi apa yang dipesankan oleh Pak Yogi tadi itu saya minta betul nanti Pak Sekda, Inspektor dan Bapeda untuk mengawal, terutama adalah follow up ini tadi. Dan yang kedua saya kira pesannya itu sangat substantif, yaitu konsistensi. Itu penting sekali. Ini kita lagi belajar konsisten Pak Yogi. Konsisten antara perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan, dan yang dilaporkan itu harus konsisten. Ya, baik pada indikator makro maupun indikator mikronya itu harus konsisten betul. Dan itu saya kira juga yang menjadi catatan kita sendiri di akhir tahun 2014 tentang kinerja kita dalam pengelolaan tata kelola anggaran. Jadi kita juga terus mengevaluasi dan mengoreksi diri. Karena itulah mengapa inspektur kita itu sampai minta pejabat seniornya BPKP untuk jadi inspekturnya Pemkab Bojonegoro ini. Setidak-tidaknya kalau sudah senior dan sudah pengalaman itu tahu seluruh celahnya. Itu juga bagian dari pesan Pak Yogi tadi, supaya kita konsisten semuanya.
Ya, karena itu kalau ini pesan itu betul dan relevan dengan kondisi kita. Nah, juga tadi pesan konsisten itu, kalau konsisten, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya nanti ketika ini ditetapkan menjadi RAPBD, menjadi APBD Kabupaten Bojonegoro, itu enak, ya. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba dalam pembahasan itu muncul tiba-tiba itu nggak ada. Kalau nggak ada muncul tiba-tiba kok deadlock, itu aneh, ya, aneh. Biasanya yang agak deadlock itu mesti ingin masukkan sesuatu yang baru yang nggak ada dalam perencanaan. Kita nonton dalam dia maksudnya, ya, betul ya. Jadi kalau ada kabupaten atau provinsi kok deadlock itu pasti ada agenda baru yang dimasukkan. Dan itu pasti ada sedikit yang mau disalahi. Kemarin Pak Sek sudah lapor saya, dan saya sudah pesan betul kepada Pak Nyoman waktu kemarin supaya mulai dari nanti rapat kelompok, diskusi kelompok itu sudah dimasukkan dalam form 90. Jadi akan tahu kalau ada catatan ada apa. Sehingga kalau suatu saat itu ada yang nakal itu ketahuan, di mana nakalnya itu gampang diketahui. Oh, di mana nih? Tidak pergi sampai orang tahu. Maka insya Allah tidak ada istilah siluman, itu tidak ada. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh stakeholder Kabupaten Bojonegoro, kepada para pengusaha. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat. Tadi kami disebut ada angka pertumbuhan ekonomi yang 7,8 non migas, karena migas itu tidak bisa kita jadikan pedoman sebenarnya. Maka Bojonegoro ini, Pak Yodi, Bapak Yodi selalu menggunakan dua parameter migas, parameter non migas gabungan. Karena kalau kita pakai parameter migas digabung jadi satu, itu fluktuasinya sangat naik turunnya itu tinggi sekali. Karena migas kita mungkin tahun ini pertumbuhan ekonomi kita tinggi sekali, karena target produksi insya Allah tercapai tahun ini. Dulu waktu kita bikin RPJMD, kenapa kita taruh di angka 8? Karena skenario-nya kita anggap normal. Jadi waktu kita bikin RPJMD itu kita prediksi nanti 8%, 9% dengan migas, karena waktu itu asumsinya normal, target produksi tercapai. Kalau target produksi tahun kemarin tercapai, maka 2014 pertumbuhan ekonomi Bojonegoro bukan 5,8 dengan migas, itu bisa 9. Karena naiknya luar biasa, apalagi kalau harga minyaknya $105, wah naik luar biasa. Tahun ini kalau harga minyaknya naik, lalu kemudian target produksi 120.000 barrel per hari itu tercapai, saya yakin kalau dilihat Pak Jamil BPS angkanya langsung kinclong. Wah naiknya sekali. Dan biasanya orang luar itu dari jauh ngamatinya angka itu. Nah, kita sendiri tidak selalu terlalu kita perhatian dengan itu, tapi yang jauh lebih penting adalah ekonomi yang non migas. Kenapa ekonomi non migas? Karena itulah yang menggambarkan cermin rakyat kita yang sebenarnya. Karena kalau PDRB itu bermigas dimasukkan, maka akan terjadi disparitas yang luar biasa. Ada indeks Gininya itu langsung naik. Ya, kalau itu terjadi, tentu kita tidak happy. Karena itulah fokus kita kepada hal-hal yang bersifat non migas. Karena dengan begitu kita tahu potret kita yang sebenarnya, kerja kita sendiri selama setahun itu kayak apa. Hari ini kita ini melakukan apa yang disebut dengan musrembang, bahwa dalam pemerintahan itu kita ini sebenarnya tidak pernah berhenti melakukan perencanaan, tapi juga tidak pernah berhenti melakukan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, itu tidak pernah berhenti. Ada istilah yang dulu sering saya kutip, ada gium dalam bahasa Inggris, start from the beginning to the end and the end to the beginning. Memulai dari awal menuju akhir dan berakhir di awal kembali. Itulah pemerintahan sebenarnya. Jadi kita ini ya sekarang dalam hari yang sama sekarang ini sesungguhnya kita yang merencanakan, kita yang melaksanakan,
kita ya activity koordinasi kalau fungsi manajemen, tapi sekaligus kita juga mengendalikan, mengawasi, dan satu lagi penegakan hukumnya juga jalan terus. Kalau ada yang nakal ya penegakan hukum jalan terus. Itulah siklus kita. Karena itu kalau yang tadi dilaporkan pertumbuhan ekonomi angka itu, sekali lagi itu adalah karya bersama kepada rakyat, kepada para pengusaha, dan juga tentu aparat keamanan dan aparat hukum yang menciptakan order gitu ya, ketertiban, keteraturan kita ini. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa bekerja, kinerja ekonomi itu tercapai kalau masyarakatnya itu konflik, tidak mungkin. Lalu kalau misalnya penegakan hukumnya tidak jalan, tidak mungkin, karena itu prasyarat. Dalam berbagai teori tentang pembangunan itu maka dikenal dengan modal sosial. Bangun itu tidak cukup dengan modal ekonomi atau economic capital atau cultural capital, modal budaya pengetahuan yang tinggi tidak cukup. Maka masih harus ada yang disebut dengan social capital. Social capital itu intinya adalah trust, saling percaya, kemudian networking, ada jaringan yang kita miliki bersama-sama, dan itu menciptakan order, ketertiban, kemudian menciptakan partisipasi, menciptakan inovasi, dan kemudian orang bisa bekerja dengan baik. Itu. Karena itu juga saya berterima kasih bahwa rakyat kita itu bisa tumbuh karena ada banyak pihak yang terus ikut mendorong dan membantu rakyat. Ya, membantu rakyat itu terus ya, banyak pihak, baik ormas maupun gerakan yang berbasis gender maupun gerakan yang berbasis kepada usia, gerakan yang berbasis kepada hobi, semua berkontribusi secara luar biasa. Media massa semua berkontribusi, dan akumulasinya itulah kemudian yang tadi dipaparkan dalam agregat kinerja utama pemerintahan kabupaten. Disebut pemerintahan karena ini bukan hanya pemerintah, bukan yang eksekutif, tapi ini seluruhnya vertikal maupun kita yang lokal sama-sama. Karena itu ini kegiatan ini disebut dengan musyawarah pembangunan daerah. Itu berarti semua kita ikut terlibat bermusyawarah. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin membangun, maka pasti ada apa yang akan dibangun. Saya ingin mengingatkan kembali apa yang ingin dibangun. Nah, di dalam dokumen perencanaan pembangunan kita atau RPJP maupun RPJMD yang dulu disusun dengan mendengarkan dan pakai berbagai uji logika itu, yang ingin kita gerakkan itu kita sebut ada 6 pilar. Satu adalah pilar ekonomi. Ekonomi kita itu ada yang berbasis kepada migas, ada non migas, ada juga yang kemudian berbasis industri dan jasa, jasa industri. Ekonomi. Kemudian yang kedua yang ingin kita perbaiki itu apa? Yang ingin kita bangun adalah wadah tempat kita hidup, beraktivitas ekonomi, beraktivitas ibadah, dan bersenang-senang. Maka pembangunan lingkungan hidup. Jadi tidak boleh pertumbuhan ekonomi itu kemudian merusak yang namanya lingkungan kita. Dan lingkungan kita ini sekarang dalam kondisi rusak. Kalau dulu ada istilah ancaman sumber daya alam, itu mungkin buat orang lain itu masih ya kayaknya mungkin jauh, tapi buat kita sudah nyata. Kalau kita lihat, barangkali Bapak Ibu pernah lihat film Diamond Blood gitu ya, bagaimana diamond itu dieksploitasi dan melahirkan konflik dan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, kita tentu tidak ingin migas kita itu dikelola kemudian melahirkan kerusakan lingkungan, melahirkan konflik sosial, melahirkan pesta pora, melahirkan korupsi yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita semua masyarakat ini akan menerima kutukan, dan itulah yang disebut dengan kutukan sumber daya alam atau natural resources curse istilah umumnya. Yang terakhir Bapak Ibu, hari ini kita ini musrembang yang tadi sudah disebutkan, tugas kita adalah memverifikasi, melakukan sinkronisasi, melakukan sinergi. Sinergi itu mulai pusat, karena sekarang ada nawacita, sinergi dengan provinsi, sinergi juga dengan pemerintah desa,
Itu harus kita sinergikan, sinkronisasi, verifikasi, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang sangat penting dan itu tidak mudah, yaitu merasionalisasi semua aspirasi itu di dalam kerangka prioritas yang efektif dan efisien. Kita tahu tadi Bapak Ibu, aspirasi yang masuk tadi itu 4,6 triliun. Itu kan aspirasi yang dari Musrembang desa-desa kan? Ditambah kawan-kawan DPR mungkin bisa 4,7 triliun kira-kira. Kalau 47 triliun tadi itu yang tersisa belum dilaporkan aspirasi masyarakat masih disampaikan DPR itu yang tersisa tambahan-tambahannya itu anggap saja 47 triliun. Kalau tahun depan itu kita punya 3,2 triliun, 1,2 itu pasti nggak bisa dibelanjakan karena udah wajib yang tadi macam-macam itu. Anggap saja 2 triliun yang bisa dibelanjakan, itu pun masih dikurangi Pak. Itu kan kita selalu ada yang namanya wajib. Nanti perusahaan ada kegiatan ini, perlu izin, kita pasti wajib ikut sekian. Anggap saja lah ada 1,6 triliun uang yang bisa kita belanjakan. Maka kita harus memilih di antara usulan yang 4,7 triliun tadi itu, kalau uangnya cuma 1,67 triliun itu mana yang harus kita belanjakan? Kalau semua nggak mungkin, ya, kalau semua nggak mungkin. Kemudian apakah kita akan bicara soal keadilan distributif atau keadilan partisipatif? Kalau distributif dibagi roto, dibagi roto ya Pak, bagi roto ya Pak. Pokoknya semua dibagi, itu namanya bagi roto, bagi roto. Tentu Bapak Ibu tidak bisa begitu, ya, tidak bisa begitu. Semangat RPJMD, semangat Nawacita, semangatnya RPJMD provinsi tidak itu. Harus ada yang diprioritaskan. Lalu apa yang kita prioritaskan? Yang prioritas itu adalah belanja itu harus 3. 1 adalah yang benar-benar relevan, 2 yang berdimensi keberlanjutan, yang ketiga adalah memberi kepastian dari sisi tata kelola, benar secara tata kelola. Jangan sampai ada belanja yang tidak benar secara tata kelolanya. Nah, yang relevan dan berkelanjutan itu dari catatan saya dan melihat isu strategis dan problem tadi Bapak Ibu, itu pun hanya 3 sebenarnya kalau kita lihat. Yang pertama dari semua yang kita dengarkan tadi adalah kita harus membangun infrastruktur yang benar-benar relevan. Tidak semua infrastruktur kita bangun, karena kalau semua usulan dibangun itu nggak jadi apa-apa. Yang kedua adalah fokus pada SDM, bagaimana manusia Bojonegoro ini dibangun. Yang ketiga adalah penguatan fiskal, ya, penguatan fiskal. Jadi dari duit 1,6 triliun tadi itu, kalau kita harus membangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus kita pastikan. Yang pertama dalam rangka layanan dasar, baik kesehatan maupun pendidikan. Yang kedua harus kita pastikan bahwa infrastruktur yang kita bangun itu akan membuat produktivitas sektor primer, ekonomi primer kita, kayak pangan dan lain-lain tadi itu tumbuh. Pastikan. Karena itu embung waduk kalau mau sangat relevan di situ, itulah yang kita bangun. Jadi kalau sama-sama ada duit 500 juta di satu kawasan, yang satu minta jalan lingkungan, belakang rumah, kanan kiri rumah, yang satu itu minta bangunan infrastruktur air, harusnya dipilih yang air. Kenapa? Karena air itulah yang membuat ekonominya tumbuh. Tapi kalau jalan gurita ini, seneng kok, penak. Karena itu ini yang harus kita cek betul. Kemudian kalau kita bangun jembatan, banyak pilihan bangun jembatan, maka yang paling utama adalah jembatan yang betul-betul membuat connectivity. Orang itu bergerak dari sisi keperluan layanan dasar maupun ekonomi, itu jalan betul. Maka tidak semua jalan, makanya kalau ada SMS kok Kang ini kok tidak dibangun-bangun, tidak mesti harus dibangun memang. Tidak semua yang SMS harus dilayani, tidak semua orang yang usul dilayani. Tapi kita harus berani menjelaskan bahwa mohon maaf Pak, ini memang belum, harus bilang gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pastikan bahwa infrastruktur kita itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar. Pastikan yang kita bangun harus betul
Mengapa kita sebut kok alun-alun? Karena ini juga layanan sosial yang kita berikan kepada publik. Karena apa? Saya lihat sekarang kalau Sabtu Minggu itu alun-alun itu menjadi ruang publik yang menggembirakan, itu mengurangi konflik sosial supaya pekerjaan Pak Polisi nanti tidak banyak. Lalu kita kenapa kok masjid ini kita bangun? Jawaban ini bukan sekedar tempat ibadah, ini tempat rekreasi baru berbasis spiritual. Mengapa GOR kita bangun? Supaya nanti ada event-event ke sini, supaya hotelnya nanti laris di depan. Dengan begitu ekonomi akan tumbuh, event-event nasional olahraga di sini. Nah, mengapa dari kawasan-kawasan itu, dari 13 kawasan itu disupport? Mana bagian kelembagaan, maka bagian keuangan, mana bagian tenaga kerja, mana yang bagian support infrastruktur harus dipastikan dan nanti bisa diukur pertumbuhannya. Maka sekarang kita bikin PTD di situ.